izin berbagi tanpa maksud menggurui Bapak Ibu. Kita sharing bareng di sini Bapak Ibu ya, diskusi tentang memodifikasi atau merancang modul ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Saya izin share screen. Terlihat ya Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, izin saya mengambil tema topiknya yaitu memanfaatkan modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya Kemendikbudristek itu sudah menyiapkan modul-modul ajar nih yang bisa langsung digunakan atau jika ingin dimodifikasi oleh Bapak Ibu guru. Tadi sudah dipertegas gitu ya oleh narasumber pertama kita tadi Bu Mulida sudah menyampaikan secara saya bilang ini udah lengkap nih Bu, esensinya udah dapet banget gitu ya, bahwa modul ajar itu kalau teman-teman guru, saya pribadi pun juga kalau diminta membuat semua modul ajar setiap TP ya gitu ya, waktunya akan terbuang di situ Bapak Ibu, malah kita nggak ngajar. Dan jangan sampai tenaga kita terbuang banyak dengan merancang modul ajar, pas di dalam kelasnya itu hanya sisa-sisa energi saja gitu. Nah itu justru yang justru akan merugikan murid gitu ya. Jadi saya juga dalam praktiknya pun tidak semua modul ajar saya buat per TP, mungkin ada yang beberapa RPP gitu ya yang lebih sederhananya gitu, atau bahkan saya juga memanfaatkan yang ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Saya izin belum berpindah ya. Sebelumnya perkenalan sebentar Bapak Ibu ya, nama saya Abdul Rahmat SPD, saya guru di SDN 011 Balikpapan Tengah, juga sekarang mendapat tanggung jawab juga sebagai ketua komunitas belajar, yaitu ketua KKG di Bus 3 Balikpapan Tengah Bapak Ibu. Kemudian, nah tadi ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu Mulida tadi ya Bapak Ibu, kita dalam merancang perencanaan juga kita cukup mudah gitu ya sebenarnya ya. Kita hanya, kalau Bapak Ibu bisa membuat RPP silahkan gitu, atau dalam bentuk modul ajar tuh lebih baik lagi, lebih lengkap gitu ya. Kalau sudah membuat modul ajar, kita nggak perlu lagi nih Bapak Ibu membuat RPP, karena di modul ajar itu sudah sangat lengkap. Tadi juga sudah disampaikan Bu Mulida komponen minimumnya ya Bapak Ibu ya, kita lewatkan saja. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya ya yang sudah ingin disampaikan gitu ya, apalagi untuk kita ini sekolah yang jalur IKM mandiri Bapak Ibu ya, yang belajarnya benar-benar mandiri nih, lewat platform Merdeka Mengajar, lewat webinar yang seperti kita lakukan sekarang ini, atau lewat MS berbagi praktik baik. Nah dalam modul ajar pun juga sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan Bapak Ibu, ada di platform Merdeka Mengajar, sudah ada ratusan modul ajar, bahkan sudah ribuan gitu ya. Dan kita sebenarnya guru-guru diminta, monggo silahkan menggunakan modul ajar yang sudah ada, atau silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah itu yang juga kami lakukan Bapak Ibu di sekolah kami gitu ya, khususnya saya di kelas, untuk mempermudah juga, itu saya akan mencari dulu nih modul-modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya baca gitu ya, saya lihat langkah-langkahnya, asesmen dan sebagainya, apakah sesuai nih dengan keadaan sekolah saya, dengan keadaan kelas saya. Jika sudah sesuai, bisa langsung saya gunakan, atau bisa saya modifikasi. Seperti yang ini yang lengkapnya Bapak Ibu ya, komponen modul ajar, ini kita bisa lewati saja. Tadi juga sudah disampaikan Pak Alfonsus, ada pemahaman bermaknanya, ada pertanyaan pemantiknya gitu ya. Nah ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya, saya memodifikasi. Saya juga termasuk salah satu kontributor perangkat ajar PMM. Jadi saya sudah ada 14 modul ajar saya, 8 bahan ajar, ada 3 modul project di PMM yang sudah saya buat. Itu pun juga ada yang beberapa hasil modifikasi dari modul-modul ajar yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Nah contohnya ini Bapak Ibu, salah satu mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran IPAS. Nah, waktu itu saya mengajarnya di kelas 4 di tahun ajaran yang lalu. Saya mencari nih modul ajar yang sudah lulus kurasi nih dari Kemdikbud yang ada di PMM. Kemudian dari modul ajar itu saya modifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan sekolah saya gitu ya, kebutuhan murid, hasil asesmen awal yang sudah saya lakukan kepada murid gitu ya, kami sesuaikan kembali sehingga
muncul nih modul ajar versi yang sudah saya buat gitu Bapak Ibu. Itu pun juga saya unggah kembali di platform Merdeka Mengajar supaya memberikan gambaran lagi nih, memperkaya gitu ya. Memperkaya pilihan-pilihan yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu, modifikasi apa yang saya lakukan? Biasanya saya memodifikasi itu dalam asesmennya, kegiatan pembelajarannya, atau bahan ajarnya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, contoh yang mungkin saya tampilkan ini, modul ajar yang ada di PMM gitu ya, saya melakukan modifikasi di kegiatannya gitu. Di modul ajar PMM itu, contoh kecilnya misalkan, di kegiatan ajar itu gurunya menampilkan cerita gitu ya, tentang keindahan tempat wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, ini kan kalau saya sampaikan di kelas itu sepertinya kurang relevan gitu ya. Karena murid saya belum tahu gitu ya bagaimana tempat wisata itu gitu. Justru alangkah baiknya gitu ya kalau kita modifikasi gitu, yang kita tampilkan cerita yang berhubungan dengan daerah sendiri gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi ini saya modifikasi di kegiatannya karena saya tahu murid-murid saya, murid SD itu profilnya mereka gitu ya, mereka tuh senang sekali diajak bermain gitu, diajak langsung melakukan gitu ya, mayoritas kinestetik gitu di tempat saya. Jadi diajak bermain di situ untuk memberikan nanti mereka untuk masuk ke materi ajarnya gitu. Akhirnya saya modifikasi kegiatannya, di mana hal yang pertama saya lakukan adalah saya mengajak mereka bermain gitu, permainan Kim gitu ya, kemampuan indera manusia itu saya fokuskan kepada Kim lihat gitu ya, untuk mengasah indera penglihatan. Nah, dari kegiatan itu baru nanti saya masukkan ke dalam pembelajarannya gitu, untuk mengaitkan nanti dengan indera manusia. Nah, itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Jadi benar-benar modifikasi yang saya lakukan adalah dari modul ajar yang sudah ada gitu, saya coba terapkan modifikasi di kelas saya yang sesuai dengan profil-profil murid saya gitu. Kemudian, nah ini praktiknya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam pembelajaran tadi disampaikan oleh Bu Mulida diferensiasinya gitu ya. Mulai dari konten gitu, saya juga mengambil konten, mungkin ada bahan video gitu ya, ada bahan visualnya, ada kartu tentang indera manusia gitu. Kemudian juga ada permainan yang tadi saya bilang, kita kemas dalam permainan gitu ya, ada diskusi kelompoknya. Nah, itu bentuk-bentuk kegiatan yang sudah kita modifikasi dengan modul ajar yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi dalam prosesnya saya tidak membuat dari awal Bapak Ibu, tetapi saya mengambil dulu nih referensi yang sudah ada, kemudian saya mulai terapkan atau modifikasi gitu ya dalam perencanaan pembelajaran saya, dan itu saya terapkan di kelas, termasuk nanti asesmennya, LKPD-nya gitu ya, itu penyesuaian kembali gitu. Nah, ini yang beberapa contoh tadi sampaikan Bu Mulida Bapak Ibu ya, bahwa modul ajar itu tidak ada format baku harus seperti ini gitu ya. Yang terpenting adalah memuat komponen-komponen gitu ya, ada komponen minimumnya pun itu juga sudah bisa kita gunakan. Dan bahkan kuncinya, jangan sampai modul ajar yang kita buat ini justru kita sebagai pembuatnya pun juga tidak paham gitu menggunakannya gitu ya. Oleh karena itu, kenapa modul ajar yang baik adalah modul ajar yang memang mudah dipahami gitu ya oleh guru yang membuat, bahkan kalau bisa guru-guru yang lain pun juga memahaminya lebih mudah gitu Bapak Ibu. Ini hanya beberapa contoh saja gitu ya dari modul ajar. Nah, mungkin saya mau ngajakin Bapak Ibu refleksi sebentar gitu ya. Setelah tadi saya ngajakin Bapak Ibu untuk buka PMM gitu, kemudian kita lihat pilih bahan modul ajar yang ada di PMM, terus kita modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira nanti langkah apa nih Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan tadi kegiatan kita merancang memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, di mana jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita sebagai gurunya pun juga merasa kesulitan nanti dalam merancang modul ajar gitu, dan justru malah nanti energinya banyak terbuang dalam perencanaan modul ajar, di kelasnya kita jadi kurang maksimal gitu, karena
mungkin terbebani gitu ya membuat modul ajar dari awal, yang padahal justru oleh Kemdikbud kita direkomendasikan apalagi untuk yang IKM jalur mandiri gitu ya, mandiri belajar, mandiri berubah, silahkan gunakan yang sudah ada ataupun monggo mau dimodifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sedikit berbagi gitu ya, karena tadi